Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, MI Muhammadiyah Karanganyar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Oke, anak-anakku, di bulan puasa hari ini, anak-anakku masih semangat untuk puasanya ya? Oke, semangat Pak. Oke, untuk hari ini kita kembali ke pembelajaran tematik, yaitu tema 8, subtema 3, muatan pembelajarannya adalah matematika. Untuk hari ini, kita akan mempelajari tentang cara mengumpulkan data ya, dan menyajikan data tersebut menjadi tabel ataupun diagram. Oke, tapi anak-anakku siapkan dulu bukunya dan catatannya. Nanti seandainya ada hal yang penting, silakan anak-anakku bisa mencatatnya ya. Jadi siapkan dulu bukunya. Oke anak-anakku, sudah siap untuk belajarnya ya. Yang pertama, kita akan mencari cara pengumpulan data dulu. Di sini data adalah catatan informasi mengenai suatu hal ya. Data adalah catatan informasi mengenai suatu hal. Ini misal adalah jenis pekerjaan orang tua ya, kelas 3. Terus apa lagi? Berapa ya dalam satu kelompok itu, yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa, itu merupakan juga data ya, informasi yang dapat kita peroleh. Di sini pengumpulan data itu bisa kita lakukan secara langsung ataupun tidak langsung anak-anakku. Di sini yang pertama caranya adalah dengan cara wawancara. Wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara yaitu kita dan narasumber yang kita tanya ya. Misal bertanya kepada teman tentang kelompoknya ya. Kita bertanya ke teman kita, berapa banyak anggota yang ada di kelompok kalian atau kelompok tersebut ya. Misal kelompok kita menjawab ya, narasumbernya menjawab kelompok kita terdiri dari 5 orang, 3 perempuan dan 2 laki-laki. Seperti itu wawancara ya, itu tanya jawab. Yang kedua adalah pengamatan langsung. Di sini kita tidak wawancara atau tidak bertanya, tetapi kita langsung melihat ya. Jadi misal di satu kelompok ada 5 orang, 3 perempuan, 2 laki-laki. Nah, ini bisa kita langsung pengamatan langsung ya anak-anakku. Terus yang ketiga, kuesioner itu adalah daftar pertanyaan. Jadi memberikan selembar kepada orang lain dan orang lain itu mengisi ya, menjawab dari daftar pertanyaan yang kita buat. Di sini yang menjawab itu namanya adalah responden atau orang yang menjawab kuesioner. Oke, paham anak-anakku? Ya, di sana ada wawancara, pengamatan langsung, kuesioner ya. Paham ya? Tadi wawancara itu adalah tanya jawab. Pengamatan langsung itu kita melihat secara langsung data yang ingin kita peroleh. Yang ketiga adalah kuesioner, adalah memberikan lembaran pertanyaan kepada orang lain dan orang lain itu menjawab ya. Setelah data terkumpul, kita dapat menyajikan dalam bentuk tabel ataupun diagram agar mudah dibaca dan dipahami. Di sini contoh tabelnya seperti ini ya anak-anakku. Tadi kan tentang jenis pekerjaan orang tua kelas 3. Di sini ada pegawai negeri itu berapa banyak? Ya, di sini kita hitung ada berapa anak-anakku? Ada 8, Pak. Oke. Ya, jadi pegawai negeri itu 8 orang. Terus jenis pekerjaan yang kedua adalah pegawai swasta. Di sini ada berapa ya? Banyaknya ada 5, Pak. Oke, ada 5. Petani ada berapa? Ya, ada 10, Pak. Oke. Terus wira swasta ini ada berapa anak-anakku ya, kita hitung. Ada 14, Pak. Oke. Nah, di sini anak-anakku yang namanya adalah tabel pengumpulan data. Jadi data yang kita peroleh itu kita
jadikan tabel agar apa? Agar mudah dibaca dan dipahami. Ini kan enak. Pegawai negeri ada 8 orang, pegawai swasta ada 5 orang, sampai wira swasta ada 14 orang. Seperti itu ya anak-anakku. Untuk diagram kita lanjut ke materinya ya. Selanjutnya untuk membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram. Nah, tadi kan udah tabel, sekarang diagram. Data yang telah dikumpulkan itu dapat disajikan dalam bentuk diagram anak-anakku. Penyajian data dalam bentuk diagram ini akan memudahkan pembaca memahami informasi dari data tersebut. Di sini ya, perhatikan contoh diagram bentuk anggota pramuka laki-laki dan perempuan kelas 3 yang mengikuti kemah. Ya, nah di sini adalah diagram. Ini yang membedakan adalah warnanya anak-anakku. Ya, di sini adalah warna. Ya, di tabel ini kan ada terpenuhi ya. Arsiran di sini arsiran untuk yang laki-laki adalah oranye, untuk yang perempuan adalah arsirannya adalah kuning. Tapi nanti di buku kalian itu arsirannya itu abu-abu ya. Di sini banyak siswa laki-laki itu ada berapa anak-anakku? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi untuk laki-laki ada 10. Terus untuk yang perempuan ada berapa yuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 anak-anakku ya. Bisa kita lihat juga di sini batasannya. Di sini kan terakhir adalah 10 ya. Jadi batasnya adalah 10. Di sini batasnya yang di arsir kuning adalah 8. Jadi ini banyak laki-laki adalah 10, perempuannya adalah 8 orang. Oke. Kita lanjut untuk penyajian data dalam diagram. Jadi anak-anakku, diagram atau data yang kita peroleh itu kan berbentuk tabel. Nah, tabel ini bisa kita rubah menjadi diagram anak-anakku. Ya. Contohnya seperti ini. Ya, di sini contoh cara penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama adalah tabel banyak anggota pramuka di setiap barung yang mengikuti kemah. Ya. Warna barung itu biru itu ada 8 siswa. Hijau itu ada 10 siswa. Kuning itu adalah 6 siswa. Merah adalah 9 siswa. Putih adalah 8 siswa. Dari masing-masing kelompok ini, biru, hijau, kuning, merah, putih itu memiliki anggota masing-masing ya. Di sini akan kita rubah menjadi diagram. Ya. Nah, di sini untuk biru ya, tadi kan ada berapa? 8 ya. Ini 1 sampai 8. Ya, ini maksimal 10 ya anak-anakku. Ini 10. Ya, ini 10. Jadinya ini 8 ya. Hijau adalah 10. Kuning adalah 6, merah adalah 9, dan putih adalah 8. Oke, paham anak-anakku? Jadi ini mudah ya anak-anakku, tinggal kita nanti mencobanya ya. Kita harus bisa membuat tabelnya dulu, setelah itu kita rubah menjadi bentuk diagram. Oke. Untuk materi yang selanjutnya adalah menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram. Jadi setelah kita rubah menjadi bentuk diagram itu kita tafsirkan dulu. Tafsirkan itu mempunyai arti itu mencari informasi anak-anakku. Jadi dari diagram tersebut kita akan mencari informasi yang lebih lanjut. Ya, di sini contoh kita bisa langsung ke contohnya. Diagram banyak tanda kecakapan. Ya, kecakapan khusus yang dimiliki oleh 4 anggota pramuka. Ya, di sini ya, kalau kita dari melihat tabel ini itu kan informasi yang umum, yaitu yang pertama koma itu memiliki kecakapannya adalah 6. Dedi itu berapa? 8. Fitri itu berapa?
8. Dayu itu berapa? 10. Ini yang umum ya anak-anakku. Tapi di sini kita akan mencari yang namanya informasi lebih lanjut. Ya. Informasi lebih lanjut. Caranya gimana, Pak? Caranya seperti ini. Jadi kita harus membuat pertanyaan dulu. Ya. Siswa yang memiliki tanda kecakapan paling sedikit itu siapa anak-anakku? Komang, Pak. Oke. Seperti itu ya. Yang kedua, siswa yang memiliki tanda kecakapan paling banyak itu siapa anak-anakku? Ya, Dayu, Pak. Oke. Terus lanjut, yang ketiga, selisih tanda kecakapan yang dimiliki Dayu dan Fitri itu ada berapa anak-anakku? Kalau Fitri itu, Dayu itu adalah 8, Fitri itu ada untuk Dayu ada 10, Fitri itu ada 8. Artinya selisihnya itu dikurangi ya anak-anakku. 10 kurangi 8 adalah 2. Oke, paham anak-anakku? Oke, paham, Pak. Oke, nomor 4. Jumlah tanda kecakapan yang dimiliki keempat siswa itu adalah berapa? Yuk. Jadi kan untuk Komang ada 6. Dedi ada 8. Fitri ada 8. Dayu ada 10. Artinya totalnya adalah 32. Oke, paham anak-anakku? Disinilah yang namanya adalah penafsiran data. Ya, yang tadi yang kita lihat untuk Komang itu 6, Dedi ada 8, itu adalah data-data yang masih umum. Ya, terus yang 1 sampai 4 itu bisa kita mencari informasi yang lebih lanjut juga. Selain ini bisa, Pak? Bisa. Jadi nanti coba anak-anakku pelajari juga di buku-buku. Ya, nanti silakan kerjakan beberapa soal yang akan Pak Guru sampaikan ya di Google Classroom. Nanti silakan anak-anakku kerjakan dengan semangat ya. Terima kasih untuk hari ini. Nanti seandainya ada pertanyaan, anak-anakku bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru ataupun ayah bunda ya. Terima kasih anak-anakku. Semangat untuk belajarnya dan semangat juga untuk beribadah puasanya. Jangan lupa ibadahnya ditingkatkan ya. Ibadah yang lain juga membaca, sedekah dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.